Berikut ini adalah employee incentive plans. Jadi untuk memberikan insentif pada pegawai itu ada beberapa macam jenis insentif. Yang pertama adalah individual employee incentive and recognition program. Jadi kok ini sih general ya, umum. Jadi intinya insentif untuk pegawai secara personal. Berikutnya sales compensation program. Nah, ini kenapa dibahas khusus sales, karena sales ini sumber daya manusia yang perannya mungkin utama ya, sangat penting, karena yang menentukan perusahaan atau institusi ini terus berlanjut atau tidak ya sales gitu. Kalau berjualan ya perusahaan terus jalan, sama seperti di rumah sakit barangkali dokter dan perawat gitu ya. Kalau di perguruan tinggi barangkali dosen, seperti itu. Nah, ini ada khusus ya bentuk kompensasi atau insentifnya. Berikutnya adalah tim atau group based variable pay programs. Jadi dengan kompleksitas pekerjaan saat ini dan semakin beragamnya jenis-jenis pekerjaan, maka akan kebutuhan akan teamwork atau kerjasama menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, ini juga berdampak kepada sistem insentif. Nah, berikutnya adalah organization-wide incentive programs dan executive incentive compensation program. Nah, yang dua terakhir ini akan saya bahas minggu depan pada pertemuan terakhir. Nah, ini individual incentive plans. Jadi, untuk membayar insentif kepada individu per orang itu ada dua macam. Yang pertama yaitu straight piece work dan standard hours plan. Jadi pegawai dibayar berdasarkan bisa karena jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan atau bisa berdasarkan waktu yang diselesaikan. Misalnya kalau dokter bisa dibayar berdasarkan waktu jam praktek yang sudah diselesaikan atau berdasarkan jumlah pasien yang dilayani. Biasanya sih kombinasi mungkin ya. Jadi jamnya juga dibayar insentifnya. Misalnya untuk 1 hari praktek 2 jam, berarti untuk 2 jam berapa insentifnya, ditambah dengan straight piece work-nya itu berarti jumlah pasien yang dilayani. Kalau yang dilayani dalam 2 jam misalnya 10 pasien, maka insentifnya 10 kali sekian. Kalau misalnya 5 pasien berarti 5 kali sekian. Nah, apa keunggulan dan kelemahannya? Model ini sangat mudah untuk dipahami dan relatif fair barangkali ya. Cocoklah, sesuai dan powerful. Jadi disebut powerful itu kalau untuk menaikkan produktivitas dianggap bagus gitu ya, karena orang jadi berusaha mengejar target gitu kan. Cuman memang pegawai menjadi resisten jika ada perubahan standar atau proses kerja, misalnya gara-gara diganti menjadi berbasis teknologi, maka misalnya insentif bisa berkurang. Atau misalnya standarnya dinaikkan, misalnya standar kualitas atau standar apapun, sehingga misalnya yang tadinya pencapaian 1 hari itu 10 pasien misalnya berkurang menjadi 7 pasien misalnya. Atau juga bisa karena gangguan-gangguan ya. Jadi dalam pelaksanaan bisa saja misalnya ada ada satu kejadian yang bukan kesalahan dari si pegawai tapi menyebabkan target tidak tercapai. Itu juga membuat pegawai menjadi resisten ya. Berikutnya adalah quality problem. Jadi karena terlalu fokus kepada target, maka biasanya kualitas menjadi nomor 2. Dan bisa menyebabkan pelanggaran terhadap standar upah minimum. Nah, ini barangkali kasusnya di pegawai level operator ya tadi ya, yang mendapatkan wages gitu ya. Itu bisa saja misalnya karena satu dan lain hal, karena misalnya jam kerjanya tidak tercapai, maka dia tidak mendapatkan upah yang minimum. Dan yang terakhir bisa menyebabkan pegawai menjadi tidak puas karena bisa saja di akhir bulan
jatuhnya malah nggak dapet insentif sebesar yang diharapkan gitu ya, atau insentifnya jadi nggak turun-turun gitu. Nah, individual incentive plan berikutnya adalah merit pay. Jadi ini adalah jumlah gaji yang secara kumulatif meningkat secara permanen. Jadi berdasarkan kepada pencapaian kinerja. Nah, opsinya yang pertama annual lump sum merit rises that don't make the raise part of an employee's base salary. Jadi secara totalnya naik gitu ya, tapi sebetulnya gaji pokoknya mah tetap. Atau yang kedua merit award tied to both individual and organizational performance. Jadi kalau yang kedua mah meningkatnya itu insentifnya bukan hanya karena kinerja individu tapi juga kinerja organisasi. Nah, untuk profesional, ini mungkin dokter, lawyers, konsultan ya, tenaga ahli, ekonomis, engineer, itu beberapa sistem insentif yang bisa diberikan, misalnya bonus, better vacation dan seterusnya lah ya. Menurut saya sih mungkin di tempat ibu dan bapak sudah menerapkan ini. Nah, barangkali tinggal kepada kreativitasnya ya. Maksudnya kreativitas di sini bukan berupaya supaya pegawai bekerja maksimal tapi insentif yang kita keluarkan minimal, tapi maksudnya yang namanya kreatif itu bagaimana caranya supaya institusi juga dapat benefit maksimal dengan kinerja pegawai, dan kinerja juga dan pegawai juga mendapatkan benefit yang maksimal karena sistem insentif yang baik. Nah, ini untuk sales. Jadi insentif untuk sales. Ini sebetulnya ada ya, mungkin zaman dulu yang sales itu dapat salary only. Dapat salary only mungkin dulu ya, dengan persaingan yang semakin tinggi menurut saya tahun 90-an saja sudah sales mah berdasarkan komisi ya, atau insentif, namanya komisi kalau di sales. Kenapa tidak boleh hanya salary saja? Ya salesnya jadi kurang semangat gitu ya nyampe targetnya. Walaupun saya menemukan ada perusahaan yang memang ke sales memperlakukannya seperti ke pegawai administratif lainnya. Jadi dibayarnya gaji full gitu ya. Oleh karena itu mereka semangatnya tidak setinggi yang dibayar per komisi. Dan memang saat ini perusahaannya sedang off gitu ya, karena tidak bisa mengejar persaingan. Jadi memang secara alamiahnya mungkin orang itu bekerja mencapai target karena jelas ada komisinya. Makanya untuk sales barangkali khusus wajib sekali ya kita menerapkan sistem komisi. Nah, komisinya ada dua macam. Yang pertama straight commission, yaitu persentase dari penjualan dalam bentuk rupiah. Yang kedua salary plus commission or bonus. Jadi yang kedua mah gabungan gitu ya. Ya salary-nya dapat misalnya gaji pokok saja, nanti ada bonus dan komisi. Nah, jika ingin menerapkan insentif sebagai persentase dari penjualan, maka beberapa hal perlu diperhatikan. Misalnya pastikan bahwa biaya untuk penjualan itu proporsional dengan revenue. Jadi jangan sampai sekian persen untuk sales misalnya dari penjualan per unitnya, tapi misalnya ternyata biaya-biaya yang lain naik terus, sedangkan harga jual tidak bisa terus naik. Nah, ini yang berat. Contohnya seperti itu ya, karena persentase ke sales mah nggak bisa turun kan. Bisa menyebabkan kurang perhatian kepada tugas-tugas yang sifatnya non-selling. Ya jelas, karena memang terlalu fokus kepada target ya. Berikutnya dapat menciptakan perbedaan yang tajam ya antara sales satu dengan yang lain dalam hal pendapatan, karena ya tergantung banget kepada pencapaian target. Ada yang dapatnya besar banget, ada yang kecil mungkin ya. Nah, dan ini kecenderungannya memang sales itu kalau berjualan itu semakin banyak dia memiliki relasi, memiliki network, maka
penjualannya akan semakin lancar. Jadi pada dasarnya sales itu bisa mencapai target sulit kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Makanya kalau disebut kinerja, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kinerja sales itu sangat tergantung juga kepada seberapa luas, seberapa banyak networking dia ya. Artinya bisa saja yang jual itu adalah teman-temannya. Dia punya teman di mana-mana, menjualkan, nanti dari komisi yang dia dapat dia bagi sekian persennya untuk teman-temannya itu, dan menurut saya itu sebetulnya tidak ada masalah. Dan ini bisa meningkatkan turnover sales ya, tentu saja ya. Jadi karena sangat tergantung kepada komisi, jadi kalau komisinya nggak cocok ya sales mah biasanya kecenderungannya ingin pindah atau keluar. Berikutnya adalah kombinasi. Nah, di sini kombinasi itu tentunya kalau yang tadi bicaranya gaji pokok saja, misalnya kalau ini bisa ada gaji pokok, bisa juga karena misalnya lama kerja, misalnya itu mendapatkan imbalan yang sifatnya penghargaan atas lama kerja. Jadi sifatnya fix ya. Dan dengan kombinasi ini memberikan satu angka gitu ya, yang safety lah, yang membuat pegawai merasa tenang gitu ya dalam bekerja. Dan ini juga bisa mengcover company specified service activities. Jadi dengan model seperti ini tentu perusahaan atau institusi bisa memberikan tugas-tugas lain gitu ya, yang kaitannya dengan marketing misalnya. Dan memang cenderung complicated dan misunderstanding kalau misalnya tidak betul-betul dibuka komunikasi gitu ya antara pimpinan dengan bawahan, karena ketidakpuasan bisa menyebabkan ujung-ujungnya sales juga pindah lagi gitu. Berikutnya adalah tim atau grup insentif. Nah, ini juga tadi saya sudah sampaikan, dengan tuntutan kerja sekarang memang baik sekali ya kalau ada dimulai sedikit demi sedikit insentif berbasis tim gitu ya. Tentunya basicnya insentif karena kinerja, dan harus hati-hati ya. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, tentukan dulu standar kerja individual. Jadi bukan berarti karena kerja tim lalu betul-betul tidak jelas gitu ya. Kenapa dalam tim itu ada 3 orang? Nah, kalau dengan membuat standar kerja, maka kelihatan per individunya itu standar kerjanya apa, sehingga terlihat bahwa tim ini memang butuh sekian orang gitu. Terus pastikan bahwa standar untuk masing-masing anggota itu